kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di Zoom meeting kegiatan sosialisasi Apkasi Otonomi Expo tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 22 Juli 2022. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung di kegiatan kita pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu pembukaan Apkasi Otonomi Expo tahun lalu, tahun 2021, yang dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, secara hybrid, yaitu dari Istana Kepresidenan di Bogor. Baik, untuk itu mari kita saksikan sama-sama video tersebut. Pertama-tama saya mengapresiasi inisiatif Apkasi untuk segera menggerakkan perekonomian daerah antara lain lewat Expo ini. Saya setuju perdagangan, turisme, investasi harus mulai digerakkan. Jangan terlambat, tetapi dengan catatan kesehatan tetap nomor satu. Oleh karena itu saya menyambut baik diselenggarakannya Otonomi Expo 2021 yang diselenggarakan oleh Apkasi ini. Kita harus terus meningkatkan volume ekspor kita, memberikan memfasilitasi para pelaku usaha untuk agresif memanfaatkan peluang-peluang ekspor yang ada. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Apkasi Otonomi Expo tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita dua hal yang luar biasa, market dan sumber daya alam. Di market kita punya populasi yang luar biasa banyak dan muda. Di sumber daya alam sudah terus-menerus kita eksploitasi karena itu negara kita kaya, tapi sampai kapan kita akan eksploitasi? Kami di BUMN melakukan 3 hal yang mungkin para pimpinan daerah juga bisa menyiapkan yang mirip-mirip. Yaitu kalau kami ada yang namanya Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Kalau kita bergotong royong sama-sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan generasi muda kita, rakyat Indonesia, insya Allah kita akan terus tumbuh. Kita akan terus besar, tetapi sudah seyogyanya kita juga merdeka berdaulat untuk tadi Indonesia, bukan untuk orang lain. Baik Bapak Ibu, demikian video
pembukaan Apkasi Otonomi Expo tahun 2021 yang berlangsung sukses, dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga ada pengguntingan pita untuk peninjauan ke lokasi pameran yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, dan juga kegiatan tersebut ditutup oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan paparan secara rinci tentang Apkasi Otonomi Expo, baiklah kita sama-sama ikuti sambutan dari Direktur Eksekutif Bapak Sarman Simanjorang yang telah bergabung dengan kita. Kepada Pak Sarman kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan BUMN atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu dari unsur swasta nasional atau yang mewakili Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk bertemu via Zoom dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara sosialisasi Apkasi Otonomi Expo 2021 yang akan kami selenggarakan pada tanggal 20 sampai 22 Juli 2022 bertempat di JCC Jakarta dengan tema Pulihkan Ekonomi Daerah melalui Jejaring Lokal dan Global. Dan pada kesempatan ini kami juga atas nama Apkasi menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian yang menjalankan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dari Apkasi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak Ibu yang mewakili BUMN maupun swasta nasional untuk dapat memenuhi undangan kami menghadiri acara sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa itu Apkasi? Apkasi adalah merupakan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang beranggotakan 416 kabupaten se-Indonesia. Lahir pada tanggal 30 Mei 2020 yang merupakan amanah daripada reformasi dan bagaimana memperkuat otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan salah satu fungsi daripada Apkasi ini adalah menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana mempromosikan berbagai potensi-potensi yang ada di daerah. Itulah yang merupakan bagian daripada fungsi, salah satunya fungsi dan tugas daripada Apkasi. Perlu kami informasikan Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2022 ini merupakan kegiatan pameran Apkasi untuk yang ke-17. Yang setiap pelaksanaannya diikuti oleh hampir semua kabupaten di Indonesia. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa kepesertaan daripada Apkasi Otonomi Expo ini masih didominasi oleh pemerintah kabupaten. Padahal pada kenyataannya banyak kabupaten juga ingin mencari partner dan mitra kerja akan berbagai kebutuhan-kebutuhan di daerah. Jadi kami ingin agar kolaborasi antara pemerintah daerah juga dengan perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta nasional mudah-mudahan bisa mulai terbina dalam Apkasi Otonomi Expo tahun 2022 ini. Dalam pelaksanaannya, Apkasi Otonomi Expo yang berlangsung selama 3 hari ini, tahun yang lalu dibuka oleh Bapak Presiden, dihadiri sekitar 6.000 sampai dengan 10.000 pengunjung yang berasal daripada calon buyer, investor dalam dan luar negeri serta masyarakat umum.
Memang tahun yang lalu kita bikin setelah sempat tahun 2020 itu tidak kita laksanakan karena pandemi COVID-19, dan tahun 2021 kami laksanakan dengan prokes. Dan kami merupakan pameran yang pertama di tahun 2021 di JCC. Pada saat itu yang belum dapat izin, setelah kita baru yang lain mengikutinya. Dan berlangsung sukses, dan Satgas COVID hadir setiap hari, dan penyelenggarannya kami laksanakan dengan cukup baik. Selain pameran Apkasi Otonomi Expo juga dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung, di antaranya adalah kegiatan forum bisnis yang mempertemukan pelaku usaha nasional dan internasional dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah. Pada pagelaran Apkasi Otonomi Expo tahun yang lalu 2021, dari kegiatan forum bisnis ini telah terjadi kesepakatan bisnis senilai belasan triliun rupiah pada saat itu. Ada kontrak pembangunan salah satu pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari penjelasan singkat kami tentang kegiatan Apkasi Otonomi Expo di atas, kami memandang AOE, jadi singkatannya adalah AOE ini merupakan kegiatan strategis yang perlu dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu dari kalangan BUMN maupun swasta nasional. Oleh karena itu, momentum ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh pihak Bapak Ibu untuk turut serta sebagai peserta Expo guna membuka jejaring bisnis Bapak Ibu ke daerah kabupaten. Dan ini merupakan suatu peluang Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan berbagai produk atau layanan kepada pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, karena biasanya bupati-bupati maupun para kepala-kepala dinas terkait itu biasanya akan hadir dari seluruh Indonesia di forum Expo ini. Selanjutnya, untuk memberikan nanti penjelasan yang lebih rinci mengenai Apkasi Otonomi Expo tahun 2022, nanti akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin yang merupakan Project Manager daripada Apkasi Otonomi Expo tahun 2022. Tentu nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan menyangkut pelaksanaan daripada AOE 2022 langsung kepada Project Manager kami nanti, yaitu Pak Udin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap melalui pertemuan ini Apkasi Otonomi Expo 2022 mendapat dukungan penuh baik dari Bapak Ibu sekalian dari kalangan BUMN maupun swasta nasional, karena memang pemerintah pusat juga sudah selalu menyampaikan bahwa untuk mempercepat berbagai pembangunan di daerah itu salah satunya adalah kolaborasi, salah satunya adalah kemitraan. Mudah-mudahan dengan Apkasi Otonomi Expo 2022 ini peluang-peluang kemitraan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga BUMN terkait maupun dengan swasta nasional akan bisa mulai terjalin, dan kami Apkasi sebagai organisasi para pemerintah kabupaten akan juga siap menjembatani apabila dari Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan antara pemerintah daerah juga dengan BUMN maupun swasta nasional. Demikianlah kami sampaikan sambutan ini. Buahku ini pandan berduri, sudah dibelah baru dimakan. Sambutan ini kami akhiri, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Apkasi, yang tentunya Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Sarman, bahwa diharapkan momentum ini juga dimanfaatkan oleh kalangan BUMN maupun kalangan swasta nasional maupun multinasional untuk membuka jejaring dan memanfaatkan juga membentuk kolaborasi kemitraan antara perusahaan Bapak Ibu sekalian dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak ke paparan penjelasan secara rinci yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin Kai selaku Project Manager Apkasi Otonomi Expo tahun 2022, kita saksikan terlebih dahulu video teaser Apkasi Otonomi Expo tahun 2022. Kita
harus mulai bergerak cepat mengikuti perubahan-perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya berubah. Kita ingin negara kita kalau bisa mendahului negara-negara yang lain. Kuncinya kalau ingin pertumbuhan ekonomi baik itu hanya dua sekarang ini, investasi sama ekspor. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Kecepatan bertindak, kecepatan melayani, mindset itu harus kita miliki sekarang ini. Saya mengapresiasi inisiatif APKASI untuk segera menggerakkan perekonomian daerah antara lain lewat Expo ini. Saya setuju perdagangan, turisme, investasi harus mulai digerakkan, jangan terlambat. Tetapi dengan catatan, kesehatan tetap nomor satu. Tahun ini, bersamaan dengan APKASI Otonomi Expo ke-17, kami mengajak semua untuk bahu-membahu kembali memajukan perekonomian Indonesia demi meraih masa depan Indonesia yang lebih baik. Di era new normal ini, kita semua dituntut untuk terus maju dan berinovasi dengan terus optimis, memberanikan diri, menciptakan ekonomi Indonesia yang sejahtera. Semua berperan penting untuk dapat mewujudkannya. Mari bergotong royong untuk mengubah rintangan hari ini menjadi peluang untuk hari esok. APKASI Otonomi Expo menjadi ruang bagi kabupaten, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional untuk berjejaring secara langsung dan membuka kesempatan untuk berbisnis, mengembangkan potensi daerah. Mari ikuti dan sukseskan APKASI Otonomi Expo tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian video teaser kegiatan APKASI Otonomi Expo tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 22 Juli mendatang di Balai Sidang Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara berikutnya, yaitu acara paparan secara rinci penjelasan tentang pelaksanaan APKASI Otonomi Expo tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Project Manager APKASI Otonomi Expo tahun 2022, yaitu Bapak Saifuddin Kai. Kepada Pak Saifuddin kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Mirza. Izin Pak Direktur, kami akan menjelaskan secara detail setelah tadi Pak Direktur menjelaskan secara secara global begitu terkait dengan pameran APKASI Otonomi Expo. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam sosialisasi APKASI Otonomi Expo 2022 kali ini, yang memang dikhususkan untuk kalangan BUMN dan swasta. Karena kami sudah melakukan sosialisasi sebelumnya kepada seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia begitu. Dan ini akan kami lakukan sekali lagi begitu ke depan terkait dengan sosialisasi APKASI Otonomi Expo 2022. Karena memang kolaborasi sangat penting, sangat strategis begitu ya dalam peningkatan ekonomi yang memang sempat terpuruk akibat COVID-19. Silakan Pak Rudi, mohon ditampilkan.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, overview dari atau latar belakang dari penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo ini, yang pertama adalah karena krisis global sepanjang tahun 2020, kemudian yang dilanjutkan dengan tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Jadi langkah mitigasi dan kerjasama menekan penyebaran COVID dilakukan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, tahun ini kinerja ekonomi global diharapkan tumbuh positif seiring program stimulus ekonomi dan percepatan vaksinasi. Di Indonesia sendiri pemulihan ekonomi semakin terlihat karena dilihat dari geliat aktivitas masyarakat, COVID-19 juga mulai terkendali, vaksinasi sudah mulai masif dilakukan oleh pemerintah, kolaborasi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah, dan ekspor impor sudah terlihat semakin meningkat. Nah, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan pemulihan ekonomi di berbagai sektor yang sempat mengalami guncangan, begitu ya, terutama di sektor perdagangan, apalagi pariwisata, begitu, dan tentunya di sektor investasi itu juga terganggu. Nah, kontribusi Apkasi melalui gelaran Apkasi Otonomi Expo ini diharapkan dapat menjadi salah satu momen untuk pemulihan ekonomi di berbagai sektor yang sempat mengalami guncangan, terutama di sektor yang kami sebutkan di atas. Nah, tujuan dari penyelenggaraan ini sendiri adalah tentunya memfasilitasi pemulihan ekonomi daerah. Ini melalui promosi dan transaksi komoditi unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan lain-lain. Kemudian adalah mempromosi spot-spot pariwisata yang sempat mengalami guncangan karena pandemi. Jadi memang pariwisata ini yang paling kena imbasnya itu akibat COVID-19. Nah, kemudian kami juga tujuannya adalah memfasilitasi penawaran investasi daerah kepada para investor, termasuk di sini BUMN dan swasta nasional yang mungkin tertarik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengusaha lokal, begitu. Kemudian melalui jalinan kerjasama dengan jejaring global dalam mendukung pembangunan daerah. Nah, kemudian apa aja sih yang dipromosikan di Apkasi Otonomi Expo tahun 2022 ini? Tentunya di sektor perdagangan itu adalah seluruh komoditi unggulan daerah seperti kopi, kakao, karet, rempah, kelapa, perikanan, makanan olahan, kemudian produk unggulan UMKM yang berorientasi ekspor, begitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada pariwisata, tentunya sebaran destinasi wisata unggulan daerah, spot-spot wisata baru yang sedang viral. Nah, ini kemungkinan daerah akan lebih lebih mengedepankan promosi di sektor pariwisata yang memang terkena imbas yang paling nyata, begitu. Nah, kemudian di sektor investasi tentunya daerah itu akan menawarkan proposal investasi seperti infrastruktur, pelabuhan, rumah sakit, energi terbarukan, teknologi informasi, transportasi hingga kawasan industri dan lain-lain, begitu. Nah, waktu dan tempat, jadi penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo 2022 ini akan kami selenggarakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 20 hingga 22 Juli 2022. Ini di Hall A dan B Balai Sidang Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Tahun lalu kita hanya mengambil di Hall A karena memang ada keterbatasan yang
yang tidak memungkinkan bagi daerah ataupun peserta swasta BUMN dan kementerian untuk ikut secara masif begitu. Tapi sekarang itu pemerintah sudah membuka promosi begitu ya, terutama promosi komoditi dan investasi. Nah, ini profil pengunjung kami gitu ya, Apkasi Otonomi Expo 2002 adalah buyer dan investor dalam dan luar negeri. Jadi dalam hal ini kami juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah ITPC Indonesia yang berada di luar negeri begitu, terkait dengan buyer yang berasal dari luar negeri. Kemudian ada pelaku usaha industri dan perdagangan, kemudian asosiasi bisnis, tentunya juga ada eksportir, kemudian ada atasnya perdagangan negara sahabat, dan tentunya masyarakat umum yang ingin melihat perkembangan kampung halaman atau pembangunan di kampung halaman mereka masing-masing begitu. Nah, ini profil peserta Apkasi Otonomi Expo. Tentunya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kota. Kami juga ada kementerian, kemudian BUMN dan BUMD, kemudian pelaku usaha UMKM, dan perusahaan swasta nasional dan multinasional begitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta sosialisasi, pada AOE sebelum-sebelumnya dan tentunya ke depan, AOE ini bukan hanya sekedar expo begitu. Jadi kami juga ada rangkaian kegiatan yang sifatnya menunjang expo ini. Ada seperti executive dialogue dan business matching. Nah, event strategis ini mempertemukan para penentu kebijakan tentunya dengan para investor, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha lokal dalam sebuah sesi dialog begitu ya. Dan selanjutnya dilakukan business matching begitu antara investor, buyer dengan para pejabat daerah dan para pelaku usaha lokal begitu. Jadi mereka saling bertemu begitu, menawarkan kebutuhan masing-masing. Nah, ini kami jadikan salah satu event yang kami anggap menjadi strategis begitu pada saat business matching, karena investor, buyer, pemerintah lokal, pemerintah daerah dan pengusaha lokal itu bisa langsung one-on-one begitu, one-on-one meeting. Kemudian juga ada fashion show Wasra Nusantara, kemudian next Pak Rudi. Ini juga ada lomba karya tulis jurnalis, kemudian ada performance seni dan budaya daerah. Kami sebenarnya ingin menyampaikan terkait dengan side event selain dari forum bisnis. Jadi selain forum bisnis itu, kami juga ada yang namanya peningkatan daya saing UMKM melalui jejaring online begitu. Jadi produk-produk UMKM itu akan kami online. Kami sudah bekerja sama juga dengan beberapa mitra begitu ya, termasuk dari Tokopedia. Jadi nanti produk-produk tersebut akan diberikan oleh Tokopedia semacam landing page yang akan ditampilkan secara online di Tokopedia begitu. Selain itu juga kami juga berharap ada dari beberapa perusahaan begitu ya yang ingin melakukan kegiatan temu bisnis begitu dengan daerah, itu kami juga siap akan memfasilitasi asalkan memang
itu sudah disampaikan kepada panitia jauh-jauh hari begitu. Next, Pak Rudi. Nah, ini stand untuk tampilan stand standar kita 3x3, tentunya 9 meter persegi. Modelnya seperti ini. Kemudian ini ada stand desain khususnya, contohnya seperti ini, seperti yang ada di gambar begitu. Nah, terkait dengan layout, jadi layout Apkasi Otonomi Expo 2022 akan terbagi ke dalam 5 zona, yaitu zona pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, BUMN dan BUMD, dan zona perusahaan swasta nasional dan multinasional. Kenapa kami lakukan zonasi seperti ini? Agar para pengunjung itu mudah untuk mencari tempat atau stand-stand yang mereka inginkan begitu. Jadi baru tahun ini kami melakukan zonasi seperti itu, termasuk untuk perusahaan swasta dan BUMN. Next, Pak Rudi. Nah, layoutnya Pak Rudi, tolong ditampilkan. Nah, ini layout yang telah kami buat gitu ya, yang akan kita bangun di Hall A dan Hall B. Jadi untuk kementerian itu berwarna oranye, jingga gitu ya. Untuk pemerintah provinsi kota berwarna biru muda. Kemudian BUMN dan BUMD itu berwarna warna apa ini? Ungu. Kemudian swasta atau asosiasi itu berwarna kuning. Nah, sedangkan untuk untuk stand kabupaten itu tidak berwarna. Nah, kebetulan ini sudah di Hall A itu semuanya ditempatkan untuk pemerintah kabupaten. Dan ini sudah hampir penuh begitu ya. Di Hall A sudah hampir penuh. Dan di antara Hall A dan Hall B itu juga ditempatkan untuk pemerintah kabupaten, begitu. Dan Hall A itu sudah hampir penuh oleh pemerintah kabupaten, dan beberapa juga dari pemerintah kabupaten ini sudah menempatkan diri di Hall B begitu. Karena memang ada beberapa tempat-tempat favorit mereka yang sebelum-sebelumnya itu sudah mereka booking begitu. Lanjut Pak Rudi. Nah, ini tahapan pelaksanaan. Jadi untuk pembangunan stand itu akan kami mulai pada tanggal 18 sampai 19 Juli 2022. Kemudian loading barang tanggal 19 Juli. Kemudian ada pembukaan 20 Juli 2022 rencananya oleh Presiden Jokowi. Kemudian ada penutupannya itu tanggal 22 Juli dan pembongkarannya itu tanggal 22 Juli setelah upacara penutupan. Begitu. Nah, ini sejumlah promosi dan publikasi yang akan kami lakukan untuk penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo. Jadi kami juga sudah punya yang namanya media partner gitu ya, dari media-media mainstream, terutama media-media online yang telah bekerja sama dengan kami dari tahun ke tahun begitu, dan kami selalu mempromosikan acara Apkasi Otonomi Expo ini jauh-jauh hari, paling tidak
2 atau 3 bulan sebelumnya, begitu sudah kami sosialisasikan melalui media-media partner kita, begitu. Jadi mungkin itu Pak Mirza, saya juga nggak mau berpanjang-panjang, kami ingin diskusi dalam hal ini. Kalau memang ada pertanyaan, ini akan lebih baik, begitu ya. Wah, ini ada rangkaian acara AOE sebenarnya yang tadi kami ingin sampaikan, begitu. Nah, ini ada hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal 20 Juli ini ada opening ceremony, kemudian oleh Presiden Jokowi, kemudian ada kunjungan stand oleh Presiden dan para pejabat pemerintah, begitu ya. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, UMKM Fair Hybrid. Nah, ini akan dilakukan secara online melalui akun Smesco. Kemudian offline-nya dihadiri oleh undangan terbatas, termasuk dari Dekranasda dan lain-lain. Nah, ini ada business matching pada tanggal 21 Juli. Jadi hari keduanya itu kami lakukan business matching. Yang pesertanya adalah pemerintah kabupaten yang sudah terdaftar, kemudian buyer, investor, dan ini ada online meetingnya, begitu. Kemudian hari Jumatnya itu ada acara penutupan, ada batik fashion show, kemudian ada pengumuman pemenang jurnalistik dan pengumuman stand terbaik, begitu. Nah, ini beberapa rangkaian yang kami telah susun untuk acara Apkasi Otonomi Expo. Demikian Pak Mirza, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Saifuddin Kai selaku Project Manager Apkasi Otonomi Expo 2022 atas paparan penjelasan secara rinci. Namun begitu, mungkin ada beberapa peserta meeting ini yang akan menanyakan atau memberikan komentar terhadap paparan yang diberikan oleh Pak Udin. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk raise hand saja. Nanti kita persilakan untuk memperkenalkan dirinya dan menyampaikan apa yang akan dipertanyakan atau akan dikomentari dari paparan tersebut. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk raise hand. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau mempertanyakan hal-hal atau paparan yang telah disampaikan oleh Pak Saifuddin Kai tentang Apkasi Otonomi Expo 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 22 Juli di Hall A dan Hall B, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur Eksekutif kami tadi, bahwa kami berharap dari kalangan BUMN dan swasta juga dapat memanfaatkan momentum ini untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan bisnis atau usaha di daerah untuk kemajuan ekonomi di daerah dan juga secara nasional. Pada Bapak Ibu peserta meeting sosialisasi Apkasi Otonomi Expo 2022, kami persilakan apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan raise hand saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Udin ada tambahan untuk menyampaikan kepada para peserta di kesempatan pagi hari ini.
Oke, baik. Kalau memang tidak ada dari peserta yang akan ditanyakan, atau kalau memang untuk membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi saudari Yayu di 0856 1651 110 atau saudari Ervin 0812 9032 3311 atau juga ke saudari Rahayu Rahmania di nomor 0811 840 7109 atau juga bisa melalui email di info@apkasi.org. Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada lagi pertanyaannya, kami akan selesaikan pertemuan kita kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung di kegiatan pagi hari ini. Untuk itu kami sekali lagi berharap momentum ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk membuka jejaring bisnis Bapak Ibu di daerah melalui keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam Apkasi Otonomi Expo tahun 2022. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mulai bergerak cepat mengikuti perubahan-perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya berubah. Kita ingin negara kita kalau bisa mendahului negara-negara yang lain. Kuncinya kalau ingin pertumbuhan ekonomi baik itu hanya dua sekarang ini, investasi sama ekspor. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Kecepatan bertindak, kecepatan melayani, mindset itu harus kita miliki sekarang ini. Saya mengapresiasi inisiatif Apkasi untuk segera menggerakkan perekonomian daerah antara lain lewat Expo ini. Saya setuju perdagangan, turisme, investasi harus mulai digerakkan, jangan terlambat. Tetapi dengan catatan, kesehatan tetap nomor satu. Tahun ini, bersamaan dengan Apkasi Otonomi Expo ke-17, kami mengajak semua untuk bahu-membahu kembali memajukan perekonomian Indonesia demi meraih masa depan Indonesia yang lebih baik. Di era new normal ini, kita semua dituntut untuk terus maju dan berinovasi dengan terus optimis, memberanikan diri, menciptakan ekonomi Indonesia yang sejahtera. Semua berperan penting untuk dapat mewujudkannya. Mari bergotong royong untuk mengubah rintangan hari ini menjadi peluang untuk hari esok. Apkasi Otonomi Expo menjadi ruang bagi kabupaten, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional untuk berjejaring secara langsung dan membuka kesempatan untuk berbisnis, mengembangkan potensi daerah. Mari ikuti dan sukseskan Apkasi Otonomi Expo tahun 2022.